Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah ledakan keras, harta karun itu bergabung bersama untuk membentuk totem raksasa. Dua buah sucinya melayang di udara dan melepaskan kekuatan dao mereka ke dalam totem. Inilah wujud kekuatan, tampak seperti pilar utama dari 3000 dunia. Sementara itu, kepala yang mulia berwajah empat mulai berputar lagi, melepaskan rune yang berputar ke udara. Dua buah sucinya terus menggenggam denyut nadi itu dengan kuat seolah-olah dia sedang memegang pedang surga. Maju, mereka segera melepaskan serangan terkuat mereka. Totem surgawi. Raja berlengan tiga meraung dan menelan akademi dengan totem tersebut. Banyak bangunan yang benar-benar runtuh meskipun diperkuat berkat Omnislas. Pedang yang menusuknya juga dikurung di bawah dengan intensitas yang cukup untuk membelah zaman baru. Para siswa berteriak ketakutan, ingin melarikan diri dari luar negeri. Namun, mereka masih tidak bisa bergerak karena aura para petarung papan atas ini. Mereka berusaha keras memikirkan tenaga, tetapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada saat genting ini, Bloodsea menjadi serius dan melepaskan niat pedangnya. Klang, kilatan darah lain muncul. Pembela laut darah. Dia meraung dan melepaskan gelombang darah yang mampu menghancurkan bintang-bintang di langit. Makhluk hidup yang cemas sebelum tebasan itu benar-benar terwujud. Mereka merasa diri mereka terkubur di lautan darah ini, darah mereka sendiri pada akhirnya akan menjadi bagian dari lautan besar ini. Mereka berkencan saat mencium bau darah. Ketakutan ini jauh melebihi ketakutan yang ditunjukkan oleh dua Raja Naga lainnya. Ledakan, serangan kedua yang menyebabkan gelombang naik lebih tinggi lagi, berubah menjadi tsunami. Mereka bertujuan untuk mendorong mundurnya lautan. Namun, tebasan darah itu akhirnya muncul dan membelah lautan menjadi dua bagian beserta kedua tekniknya. Para penguasa naga tidak dapat mempercayainya dan memutuskan untuk menggunakan langkah-langkah terbaik mereka untuk lari. Sayangnya, tebasan itu telah mengenai sasarannya. Kukup, teriakan memekakkan telinga terhenti medan perang. Seorang pria memasuki medan perang, jubahnya berkibar di belakangnya tertiup angin, rambut hitamnya berkibar mengikutinya. Semua orang merasakan kekuatan bintang-bintang dan segudang dao berkumpul di sekitarnya. Meletus. Setelah kilatan terang, sebuah anak panah melesat menembus angkasa dengan kekuatan yang cukup untuk menembak jatuh matahari. Santo panah. Yue Sanjian langsung mengetahui siapa orang itu saat anak panah itu melesat ke arah tenggorokan Bloodsea untuk menyelamatkan dua Raja Naga. Dia membalas dengan kebijakan dan melepaskan tebasan lain. Tebasan ini meninggalkan luka yang dalam di tanah, ketajamannya tidak dapat dipahami. Ia berhasil menghentikan anak panah itu sementara sisa tebasan pertama masih mengenai kedua Raja Naga. Ia memenggal kepala mereka dan menghancurkan buah-buah suci mereka. Ketangguhan buah-buah itu tidak dapat menahan tebasan. Hal ini membuat mereka tidak mungkin hidup kembali. Pada saat-saat terakhir mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang betapa cepat dan dahsyatnya dampak itu. Para siswa berdiri di sana dengan membayangkan karena mereka tidak pernah bisa mengejar para penguasa naga ini. Sayangnya, keduanya dipertemukan oleh satu tebasan. Mereka juga memperoleh pemahaman tentang gelar Bloodsea. Jadi ini adalah jurus andalannya, jurus ini meninggalkan kesan yang mendalam pada para penonton. Jadi, pedang-pedang dan darah. Beberapa orang berlutut, yang lain menatap kepala-kepala yang terpenggal di tanah. Misalnya, Swordgrasp dan mereka berasal dari Dewa Misal karena leluhur mereka telah menemui ajal. Santo Panah, bahkan Gatchaser ikut bergabung. Seorang siswa menjadi tenang dan menatap orang yang melayang di udara. Leluhur. Raja muda bercahaya membungkuk pada pengguna busur dengan 3 buah suci. Gatchaser saat ini merupakan sekte terkuat di deity berkat Conceal Conqueror dan Radiant Monarch. Kehadiran leluhurnya menunjukkan bahwa seluruh dewa menyambut hal ini dengan serius. Sayangnya, Santo Panah tidak dapat menyelamatkan yang mulia berwajah 4 dan raja bertangan 3. Bloodsea Blade sesuai dengan peringkatnya, selalu melihat darah setiap kali pedangnya diunus. Para penonton merasa takut, bertanya-tanya berapa banyak lagi leluhur dari dewa yang akan muncul. Rekan Tao, kau seharusnya menunjukkan belas kasihan.
Arrow Sein tampak seperti dewa saat berbicara. Martabatnya rusak karena gagal menyelamatkan sekutunya. Kelemahan mereka membunuh mereka, kata Bloodsea, masih memegang gagang pedangnya. Nafsu membunuh telah sirna sekarang, tetapi semua orang masih merasakan hawa dingin di leher mereka. Seolah-olah pedang itu dapat dikurung kapan saja. Rekan Tao, kenapa kau ikut mengumpulkan campur? Suara Arrow Sein terdengar dalam dan berwibawa, mengundang rasa hormat. Mulai, Bloodsea menyerang lagi, memanfaatkan tebasan lain dari afinitas darah. Tak seorang pun menduga dia akan menyerang dengan segera, tidak mempedulikan ketentuan yang berlaku selama pertempuran. Tentu saja, dia adalah bagian dari 10 monster. Para penjahat ini tidak peduli dengan taktik atau berpura-pura. Mereka lebih suka bertarung dan membunuh. Hancurkan. Sein Arrow juga tidak menduga serangan tiba-tiba itu. Dao adalah busurnya dan bintang-bintang adalah anak panahnya. Dia memadatkan kekuatan mereka dan melesatkannya dengan kuat. Panah-panah itu menembus struktur ruang angkasa, meninggalkan pecahan-pecahan ilusi. Meskipun dia berada 10.000 mil jauhnya, panah itu muncul di hadapan Bloodsea dalam sekejap mata. Ledakan, tebasan dan anak panah itu mengguncang dan mengguncang wilayah itu. Keduanya hancur pada saat yang sama, tapi entah bagaimana, tebasan itu menyerupai jangkrik yang melepaskan cangkangnya. Tebasan kedua muncul setelah lenyapnya tebasan pertama, masih mengarah ke Arrow Sein. Hal ini membuatnya terkejut karena tebasan kedua ini sama kuatnya dengan tebasan pertama. Ia melangkah maju dan menggunakan tanah sebagai busurnya dan Dao sebagai anak panahnya kali ini. Tanah di bawahnya melesat ke atas dalam bentuk anak panah untuk menangkis tebasan kedua, tampak seperti puncak. Dia tidak berhenti di situ, perputaran tangan dan menciptakan hujan anak panah tepat di atas Bloodsea. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung, tampak seperti puncak-puncak dewa yang melesat jatuh dengan tujuan menyalipkan Bloodsea. Petik 2 tanda seru petik 2. Para siswa juga terperangkap dalam radius ini, seolah-olah rasanya dia tidak hanya mencoba membunuh Bloodsea tetapi juga menghancurkan luar negeri. Mendering, Bloodsea melompat ke udara tanpa ragu-ragu, berputar seperti gasing dengan bilahnya dan menciptakan tornado dengan warna darah. Rotasi ini berhasil menghancurkan semua anak panah yang datang tepat pada waktunya karena momentum dan energinya berkurang. Tiba-tiba, ruang dan waktu di sekitarnya menjadi terpelintir dan meleleh. Penonton di atmosfer merasakan tubuh dan kekuatan mereka juga terpelintir. Mereka ingin berteriak dan berjuang tetapi gagal. Ledakan, seorang penyerang yang tak terdeteksi menyerang Bloodsea. Dia mengangkat pedangnya ke depan dan kontak itu menghasilkan suara keras. Meskipun demikian, kekuatannya tetap menjatuhkannya ke tanah dan menciptakan lubang besar. Dia kehilangan kendali atas energi dan vitalitasnya, menyemburkan seteguk darah. Saya minta maaf, rekan Daois. Sebuah suara tanpa emosi berbicara. Orang-orang mendongak dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah mencolok, tampak seperti bangsawan. Di belakangnya ada lingkaran besar yang berputar dengan cahaya surgawi, yang tidak pernah berhenti berputar. Tuan Kota Reinkarnasi, Bloodsea mengucapkan gelar penyergap itu. Banyak siswa yang mendengar ini dan tidak percaya. Beberapa juga melirik ke arah King Songke. Penguasa kota ini memiliki 3 buah suci. Reinkarnasi juga merupakan salah satu dari 12 garis keturunan yang diciptakan oleh Blazing Conqueror. Kota Reinkarnasi merupakan bagian darinya dan telah ada sejak zaman dahulu kala. Nenek moyangnya adalah sang penakluk pengamat waktu. Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam menghidupkan kembali sektenya dan memperoleh pengaruh yang luar biasa di seluruh garis keturunan. Bagaimanapun, dia relatif muda dan sudah memiliki 3 buah Dao. Dia berpotensi berakhir dengan 6 buah. Pada saat itu, dia bisa naik ke 2 benua berikutnya. Penyergapan itu tidak pantas untuk statusnya. Bagaimanapun, kota reinkarnasi adalah sekte terkenal yang mengikuti jalan yang benar. Oleh karena itu, para siswa menatap King Songke karena penguasa kota itu adalah ayahnya. King Songke berjanji mukanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau tidak ingin menontonnya. Jalan pedangmu memang luar biasa, rekan Daois. Tuan kota tersenyum, menghindari masalah itu. Bloodsea menyergap orang lain karena dia adalah penjahat terkenal. Hal yang sama tidak berlaku untuk master sekte ini. Kota reinkarnasi juga ada di sini. Bloodsea melihat sekeliling dan berkata,
Dao reinkarnasi menjawab langsung kepada aliansi ilahi. Namun, tidak ada kepastian dengan dewa, tidak seperti pemakaman surga. Dua yang terakhir sangat dekat. Terlebih lagi, Heaven Burial Conqueror saat ini adalah anggota bergengsi Celestial Court. Di sisi lain, Blazing Conqueror tidak begitu dekat dengan Celestial Court. Jadi, sungguh mengejutkan melihat reinkarnasi terlibat dalam kekacauan ini. Rupanya dewa telah bernegosiasi dengan kekuatan lain demi memperoleh benevolence. Rekan Tao, ini bukan urusanmu. Penguasa kota reinkarnasi tersenyum, tidak ada seorang pun yang akan menghentikanmu untuk pergi, bahkan dewa. Biasanya, kekuatan besar akan melakukan segala cara untuk membalas kematian leluhurnya. Namun, tampaknya dewa mengabaikan hal ini. Tidak perlu, Bloodseah tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Dia sendirian jadi dia tidak perlu takut pada dewa. Kenapa repot-repot dengan kekacauan ini? Ucap panah Sein dingin. Auranya masih mencapai akademi meskipun lokasinya sebenarnya jauh. Daunnya adalah busur dan anak panah, karena itu ia lebih suka menjaga jarak dari musuh. Langsung saja bergerak. Bloodseah mengangkat pedangnya dengan kedua tangan untuk dikurung lagi sebelum berkata pada Yue Sanjian, pergi. Sanjian tidak tinggal diam dan meraih Bai Shaojin. Keduanya melesat menuju 100 Hall. Klang, Bloodseah mengaktifkan sepenuhnya teknik pedangnya, melepaskan lengkungan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait. Ruang hancur menjadi potongan-potongan kecil. Kemana kau pikir kau akan pergi? Teriakan Sein Arrow dan penguasa kota reinkarnasi. Tebasan ganda laut darah. Bloodseah juga menggunakan buah sucinya untuk doa tebasan berturut-turut disertai nafsu darah yang sangat besar. Ia berubah menjadi jaring tebasan yang mampu membantai siapapun yang terperangkap di dalamnya. Para penonton berteriak ngeri setelah melihat ini. Arrow Sein dan Reincarnation City Lord harus waspada karena Bloodseah tidak main-main. Mereka bisa mati jika menahan diri atau mengejar kedua pemuda itu. Segudang panah. Lokasi Arrow Sein tidak lagi aman karena lautan pedang juga datang untuk menyerangnya. Buah sucinya yang ketiga menjadi cemerlang dan menciptakan anak panah surgawi yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Semuanya sepanjang bermil-mil dan terhubung ke tali yang terbuat dari dao. Ketiganya kemudian bergabung bersama untuk menghasilkan tembakan pamungkas. Dia bisa membunuh dewa yang berdiri di benua lain dengan teknik ini. Siklus tak berujung. Roda penguasa kota reinkarnasi di belakangnya juga melayang ke udara. Melawan Bloodseah mengharuskannya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Saat roda berputar, segala sesuatu dipengaruhi oleh putarannya, baik itu hukum duniawi atau makhluk hidup lainnya. Para siswa merasa kecil jika dibandingkan. Bahkan era terhebat pun pada akhirnya akan berubah menjadi secepatnya, tidak ada yang dapat bertahan lebih lama dari siklus yang tak berujung ini. Ledakan, pertarungan antara tiga penguasa naga dimulai. Mereka tidak menahan diri sehingga para siswa kesulitan bertahan. Yang lebih lemah memancarkan darah bukan target. Hanya gelombang kejut saja sudah hampir fatal. Serangan langsung akan mengakibatkan mereka berlumuran darah. Sayangnya, Bloodseah sendiri tidak dapat menghentikan kedua lawannya. Upaya gabungan mereka membuatnya menghantam puncak-puncak gunung di belakangnya, menembus satu demi satu. Sein Arrow dan penguasa kota reinkarnasi terjatuh ke belakang, darah menetes di sudut bibir mereka. Tebasan ganda tadi memang melukai mereka. Meskipun demikian, posisi mereka jauh lebih baik daripada Bloodseah. Mereka saling bertukar pandangan dengan heran, Bloodseah jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Orang itu berhasil melukai mereka meskipun kalah jumlah. Dia mungkin telah mencapai batas penguasa naga 3 buah dan dapat membunuh mereka dalam skenario 1 lawan 1. Bam! Bloodseah melompat keluar dari bebatuan dan menuju 100 Hall. Dia sangat kuat. Para siswa menjadi tenang dan kagum dengan kelincahan Bloodseah meskipun mengalami cedera. Reputasinya, terkenal atau tidak, tentu saja diperoleh dengan usaha keras. Rekan Tao, belum terlambat untuk pergi. Arrow Sein dan Reincarnation City Lord mengejarnya sambil mencoba meyakinkannya untuk menyerah. Mereka sudah bertindak terlalu jauh dan tidak bisa menarik diri. Ditambah lagi, mereka dapat membenarkannya dengan mengatakan bahwa mereka hanya berusaha mendapatkan kembali harta yang dicuri. Oleh karena itu, Akademi tidak boleh merasa terlalu diremehkan. Bloodseah berhenti dan menghalangi keduanya, sambil masih memegang pedangnya dengan kedua tangan. Kalian berdua harus memperhatikan peringatan kalian sendiri.
Seorang lelaki tua muncul di atas langit Hundred Hall. Ia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki sikap seperti seorang sarjana bangsawan dari garis keturunan yang terpandang. Orang-orang tidak bisa tidak menghormatinya pada pandangan pertama. Kepala sekolah. Teriakan para siswa dan sangat gembira melihatnya. Kepala sekolah itu juga seorang raja naga yang hebat dengan 4 buah suci. Sayangnya, dia jarang meninggalkan akademi atau melawan siapapun. Hal ini merusak reputasinya, yang lain tidak takut seperti mereka takut pada raja naga lainnya. Faktanya, kebanyakan orang belum pernah mendengar dia mengalahkan siapapun. Jika dia bukan kepala sekolah di akademi, semua orang akan melupakannya. Selama berabad-abad, murid-murid datang dan pergi, tetapi dia tetap menjadi kepala sekolah. Kesan mereka adalah dia rendah hati dan pendiam, tidak lebih. Tuanku, mohon maaf atas kelakuan kami. Saint Arrow dan penguasa kota reinkarnasi setelah melihatnya. Bahkan Bloodsea yang sombong pun membungkuk kepada kepala sekolah. Faktanya, dia telah menikmati rasa hormat yang sama dari Conche el Conqueror dan Eight Stallion Daolord, belum lagi para guru yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Kepala sekolah menghela napas dan berkata, ini tempat belajar, jangan berdiskusi di sini. Silakan kembali. Dia selalu berbicara dengan nada yang tenang dan tenang terlepas dari keadaannya. Arrow Saint dan Reincarnation saling bertukar pandang. Mereka berada dalam posisi yang sulit. Meskipun kepala sekolah itu tidak dikenal karena kehebatannya dalam pertarungan, senioritasnya jauh melebihi mereka. Mereka hanyalah murid biasa jika dibandingkan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak akademi, hanya saja ada satu siswa yang telah mencuri kebajikan dewa. Kami sedang berusaha mendapatkannya kembali, kata Arrow Saint. Ya, akademi adalah tempat belajar, membiarkan pencuri tinggal di sini akan merusak reputasinya. Kepala sekolah, tolong serahkan dia kepada kami dan kami akan dengan tulus meminta maaf lain kali. Kata reinkarnasi. Para siswa menahan nafas sambil menunggu jawaban dari kepala sekolah. Bai Shaojin hanyalah siswa biasa dari luar negeri, bukan dari ratus atau ruang belajar. Jadi, dia tidak ada hubungannya dengan akademi. Di sekte biasa, dia bahkan tidak akan dianggap sebagai murid luar. Mereka tidak akan pernah mengambil risiko menyerang kekuatan besar lain demi dia. Para siswa tidak mempermasalahkannya karena mereka tidak dekat dengannya. Akademi tidak perlu melindungi orang seperti itu, dan seorang pencuri potensial. Mahasiswa adalah pelajar, bukan pencuri. Di luar negeri menerima siapa saja yang ingin belajar, kami tidak membeda-bedakan dan selama mereka di sini, mereka hanya memiliki satu status pelajar akademi. Kepala sekolah itu keruntuhan. Hal ini menggerakkan para pendengar, terutama para siswa dari sekte yang lebih kecil atau yang memiliki latar belakang yang tidak menyenangkan. Akademi adalah satu-satunya tempat di benua yang lebih rendah yang tidak membenci mereka karena latar belakang mereka. Arrow Saint dan Reincarnation tidak dapat menanggapi karena hal ini telah terjadi selama berabad-abad, alasan mengapa para master papan atas menghormati akademi. Universitas ini tidak pernah melanggar kredo ini. Contoh yang sempurna adalah mengizinkan orang-orang dari Derace untuk datang dan belajar di sini. Terlebih lagi, beberapa alumni Derace telah mencapai hal-hal luar biasa karena waktu mereka di sini. Kepala sekolah melanjutkan, ekspresi serius, sejauh yang aku tahu, kebajikan tidak ada daratan dengan dewa. Itu diciptakan oleh Kaisar Abadi Minren dan setelah menghancurkan Istana Abadi, Raja Abadi Bulu mengerahkan semua sumber dayanya ke dalamnya. Namun, artefak itu menghilang tanpa jejak jadi, jika seseorang harus mengemukakan hubungan, itu berhubungan dengan ratusan ras, terutama manusia. Mengenai logika dan alasan, orang-orang mengatakan bahwa harta milik orang-orang yang berbudi luhur atau yang ditakdirkan, bukan. Aku tidak mencurinya dari dewa, aku menggalinya dari medan perang kuno. Bai Shaojin menimpali. Para siswa melihat sekeliling dan sepakat bahwa jika kepala sekolah itu benar, harta karun ini pasti bukan milik dewa. Mereka sangat marah, mengklaim sesuatu yang bukan milik mereka. Bisik seorang siswa, itu seharusnya menjadi milik kita, manusia, kata seorang siswa manusia. Saint Arrow dan penguasa kota reinkarnasi tidak memberikan tanggapan setelah mendengar asal mula muasal tersebut. Kamu salah. Seseorang muncul di atas akademi dan meraung. Dengan ledakan dahsyat, energi iblis yang kuat menyelamatkan area tersebut, seolah-olah seekor binatang besar telah turun dari langit.
Energi tersebut memancarkan aura yang menakutkan, menyebabkan para penonton gemetar ketakutan seolah-olah mereka adalah manusia yang berdiri di hadapan seekor singa yang siap mempertahankan mangsanya. Mereka melihat seorang lelaki tua dengan rambut emas yang terurai bebas, seperti surai singa. Ia memancarkan kekuatan agung seperti raja di antara binatang buas. Ia adalah iblis singa yang ditakuti dan dipuja. Dewa Singa Batu. Banyak orang yang bertepuk tangan dan berteriak karena dia memiliki 4 buah suci. Ia berasal dari 10 gunung iblis. Namun, ia tidak pernah mendapatkan tempat sebagai dewa dan kemudian, ia entah bagaimana bergabung dengan pagoda abadi sebagai leluhur. Meskipun bukan salah satu dari 10 monster, iblis singa terkenal karena perbuatan jahatnya. Yang paling terkenal adalah menghanguskan seluruh kerajaan. Para siswa gemetar ketakutan, keringat membasahi tubuh mereka saat membayangkan kengerian yang pasti dialami kerajaan. Mereka berharap tidak mengalami nasib yang sama. Kemunculan Dewa Singa Batu membuat yang lain lebih gugup dibandingkan dengan Santo Panah dan penguasa kota reinkarnasi. Dia bukan berasal dari pagoda abadi dan merupakan iblis yang ganas. Dia benar-benar dapat menimbulkan kemacetan karena kebutuhan untuk tampil benar tidak tertahan. Asal-usul kebaikan tidak lagi penting. Dewa Singa Batu berkata dengan dingin, itu ditemukan di wilayah pagoda abadi dan semua harta, tersembunyi atau tidak, adalah milik kita. Dalam chaos, ini bukanlah komentar yang tidak masuk akal. Meskipun kebajikan adalah milik manusia, ini adalah masalah masa lalu. Baik kaisar maupun istana abadi sudah tidak ada lagi. Karena tanah tempat ditemukannya itu adalah milik pagoda abadi, maka bisa dikatakan itu juga milik pagoda abadi. Dewa Singa Batu juga tidak peduli dengan logika dan akal sehat. Meskipun ia tidak terdaftar sebagai salah satu dari 10 monster, kepribadiannya mirip dengan kelompok ini. Saya setuju dengan Dewa Singa. Sebuah suara dari terasa terdengar sebelum datangnya angin puting beliung yang menakutkan. Sumbernya adalah seorang lelaki tua yang berseri-seri. Sayangnya, dia tampak agak sakit-sakitan seperti lelaki tua yang terbaring di tempat tidur. Dia memiliki sepasang sayap, tetapi sayangnya, partikel-partikel itu jatuh seolah-olah mereka sedang mengalami kekuatan korosif. Meskipun demikian, ketika ia mengembangkan sayapnya, sayap itu tetap mempengaruhi dunia. Intensitas tinggi berarti siklus yang menggembirakan sementara denyut gelap berarti kehancuran. Cahaya yang bersinar membuat para siswa merasa seperti terbakar. Perlawanan tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mendengarkan ratapan penderitaan mereka. Raja terlupakan. Bahkan Dewa Singa Batu pun terkejut melihatnya. Kupikir dia sudah mati. Seorang murid dari Dewa tidak dapat mempercayainya. Murid-murid dari Dewa lebih mengenal sebutan ini daripada murid lainnya. Ia berasal dari klan Oblivion dan menjabat sebagai pemimpin di masa keemasannya. Meski tidak terkalahkan, memiliki 4 buah suci sudah cukup untuk menghadapi sebagian ancaman besar. Dahulu kala, klan ini memiliki banyak jenius dan kuat. Tentu saja, deskripsi tidak dapat dihindari. Setelah leluhur kuno mereka meninggal, sekte itu menjadi sekte kelas 3 dalam hal dewa. Kini, salah satu leluhurnya yang kuat masih hidup dan mengejutkan semua orang. Ini adalah dunia anak muda sekarang. Setidaknya masih ada yang ingat namaku. Katanya, para siswa akademi menjadi pesimis. Saat ini, pihak lain memiliki beberapa penguasa naga yang kuat. Di sisi lain, akademi hanya memiliki Yue Sanjian, Bloodseah Blade, dan kepala sekolah. Perbedaannya jelas. Kepala sekolah, mohon bersimpatilah dengan tujuan kami. Kami akan meminta maaf lain waktu. Saya rasa Anda tidak perlu melibatkan akademi atas junior ini. Kata Oblivion, menyatakan niatnya untuk membantu dewa. Ya, kepala sekolah, akan menjadi kejahatan berat jika menimbulkan kerusakan pada akademi karena masalah ini. Dewa Singa Batu menambahkan, mereka tidak langsung menyerang dan mencoba memberi hormat yang sepantasnya kepada kepala sekolah. Jika itu adalah kekuatan besar lainnya, mereka pasti sudah memulai serangan. Tuan-tuan, kalian tidak dapat menentukan jalannya akademi, pergilah sekarang. Kepala sekolah menolak. Para siswa menyadari bahwa akademi siap melindungi Bai Shaojin meskipun ia hanyalah siswa biasa. Para leluhur di pihak lain sebenarnya tidak ingin bertarung. Bagaimanapun, akademi itu mungkin masih memiliki guru-guru tersembunyi. Banyak sekali sampah, ini hanya membuang-buang waktu.
Seorang pembudidaya lain ikut menyaksikan pemandangan itu. Bam! Raksasa berapi itu memancarkan panas yang tidak mematikan. Namun, setelah dia mati lebih dekat, api raksasa itu berasal dari seorang pria pendek. Api itu berbahaya dan mampu membakar para petani tanpa masalah. Beberapa siswa ingin berlari tetapi mereka tidak bisa bergerak karena auranya. Ya Tuhan! Mereka berteriak ngeri. Bahkan Bloodseea Blade mengerutkan kening setelah melihatnya, peringkat ketiga dari 10 monster. Dia berasal dari Madenet dan merupakan seorang jenius dari Mudflame Sacred Ground. Dia pernah bersaing dengan fenomena Conqueror tetapi karena alasan yang tidak diketahui kemudian, dia menyelamatkan sektenya dan menjadi penjahat. Pikirannya tidak stabil, terkadang meledak dalam bentuk kekerasan. Serangan yang paling merusak meninggalkan kobaran api yang menghancurkan sebagian Madenet. Miliaran orang mati sebagai akibatnya. Salah satu penjelasannya adalah jenis tertanamnya, yaitu ia memiliki iblis dalam pikirannya. Jadi, ia berubah menjadi bentuk iblis setiap kali ia menjadi gila. Hal ini berbeda dengan praktisi Tao lainnya. Tentu saja, para siswa merasa ngeri melihatnya. Para penguasa naga lainnya menahan diri, termasuk Dewa Singa Batu. Di sisi lain, orang gila ini dapat mencoba membakar seluruh akademi. Para penyerbu terus bermunculan, satu lebih kuat dan lebih gila dari sebelumnya. Total ada 5 Raja Naga yang melayang di langit. Salah satu dari mereka dapat menyebabkan kehancuran yang tak terhitung. Bintang-bintang bergetar karena aura mereka. Namun, bahkan mereka yang berasal dari dewa tidak suka melihat Madenet God. Mereka dianggap sebagai pria terhormat jika dibandingkan dengan Madenet God. Orang tua, serahkan bejana kebajikan atau aku akan membakar sekolahmu. Ancam dewa yang marah. Madenet juga sedang menjalankan tugas untuk dewa. Kepala sekolah sedikit mengernyit. Bah, dewa gila berkata dengan nada meremehkan, dewa itu tidak ada apa-apanya. Kudengar muridmu mencuri harta karun tertinggi dan aku tertarik. Serahkan saja atau tidak akan ada sehelai rumput pun yang tersisa di sini. Kamu harus berhati-hati dalam berbicara. Kepala sekolah tidak menyukai ancaman itu. Baiklah, orang tua, pilihlah jalan yang sulit. Aku akan membakar akademimu terlebih dahulu sebelum mengambil harta karun itu. Dewa yang tertawa-tertawa dan berkata, kebajikan adalah milik pagoda abadi. Dewa Singa Batu melangkah maju, aura iblisnya semakin kuat. Dewa tidak akan membaginya dengan orang luar. Raja Oblivion berpihak pada Dewa Iblis. Benar, Saint Arrow memusatkan perhatian pada Bai Shaojin. Dewa Singa Batu, Raja Oblivion, Santo Panah, dan penguasa kota reinkarnasi bergerak ke posisi, siap berhadapan dengan Dewa Gila dan kepala sekolah. Apa yang akan kita lakukan? Tanya seorang siswa yang ketakutan. 3 penguasa naga memiliki 4 buah suci dan 2 memiliki 3 buah suci. Ayo kita mulai. Dewa Gila tidak bereaksi saat dikelilingi oleh lawan. Mungkin dia tidak peduli sama sekali, orang tua, kamu akan menyesali keputusan ini. Setelah mengatakan itu, dia menginginkan api neraka yang berubah menjadi naga api. Ruang berubah menjadi secepatnya karena panas yang mengerikan sementara para siswa berteriak ketakutan. Sayang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Satu bara api saja sudah cukup untuk menjangkau mereka. Mereka mengira Abrod akan lenyap setelah ini. Mengenai sang kepala sekolah, ekspresinya menjadi gelap saat dia bersiap untuk melawan api neraka demi melindungi akademi. Namun, ada seseorang di depannya. Kobaran api yang berkobar itu sama sekali tidak dapat mendekati akademi. Kekuatan dahsyat dari kobaran api itu dikalahkan oleh desiran lembut sapu yang menyapu tanah. Suara itu berasal dari seorang lelaki tua yang sedang menyapu dedaunan di tangga menuju akademi, mengumpulkannya menjadi satu tumpukan. Naga api itu sama sekali tidak bisa mendekat. Setiap kali dia menyapu, naga itu tampak terdorong mundur. Penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Madenet Dao adalah jenis api yang mengerikan, bahkan melampaui api sejati milik penguasa Dao atau penakluk. Bagaimana orang tua ini bisa memblokirnya dengan mudah? Para siswa menatapnya dengan heran. Mereka selalu melihatnya di masa lalu karena pada waktu fajar, dia selalu ada di sana untuk menyapu setiap hari. Kepala sekolah dan Bloodseea memiliki perasaan yang sama, dan hal yang sama juga berlaku untuk kelompok Dewa Singa Batu. Kepala sekolah sudah lama berada di sini, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat lelaki tua ini. Bloodseea dulunya adalah murid lama di sini.
Saya ingat pernah melihat lelaki tua itu pada hari pertamanya. Setiap pagi berikutnya, ia bangun pagi untuk berlatih ilmu pedang. Ia juga melihat lelaki tua itu menyapu daun-daun tanpa henti, tetapi tidak terlalu memperdulikannya. Di tempat lelaki tua itu berdiri, ada jurang yang tak dapat diatasi. Bahkan seorang Raja Naga Buah 4 pun tidak dapat melewatinya. Neraka naga itu dikendalikan oleh gerakan sapunya. Para penguasa naga tercengang melihat ini, membukakan mata mereka. Mereka tidak mungkin bisa menghadapi dewa gila bertanya ini. Menggunakan sapu untuk melakukannya adalah hal yang tidak terpikirkan. Murid-murid biasa, bahkan mereka yang berbakat dan berpengalaman seperti Bloodsea, tidak menyadari kemampuan yang luar biasa. Madenet Ga terus mengamuk, menyebabkan kobaran api menelan akademi, tetapi lelaki tua itu dengan mudah pingsannya dengan ayunan sapunya. Kobaran api itu tampak lemah seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Dewa gila terhuyung mundur, wajahnya memerah saat dia merasakan energinya menjadi tidak stabil. Terlalu kuat. Arrosein berpikir bahwa kekuatan lelaki tua ini jauh di atas mereka. Kepala sekolah yang sudah lama bertugas di sana pun tidak mengetahui informasi ini. Bolehkah kami tahu namamu, senior? Dewa Singa Batu yang mendominasi bertanya dengan rendah hati sambil mengepalkan tangan. Dia dan sekutunya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap cahaya terang yang terpancar jauh di dalam akademi. Semua orang teringat akan sebuah legenda tertentu makhluk agung yang melindungi tempat ini di masa lalu. Pengadilan surgawi menuntutnya dan mengirim kaisar-kaisar kuno ke sini. Sayangnya, mereka dengan cepat dibunuh oleh makhluk misterius ini. Mungkinkah dia orangnya? Jika memang demikian, semua penguasa naga di sini tidak layak disebut di hadapannya. Kepala sekolah tahu bahwa ini bukanlah masalah. Karena itu, dia menahan napas dan menunggu dengan sabar untuk sebuah jawaban. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap para penguasa naga sebelum menjawab, tahun-tahun telah berlalu dan aku tidak lagi mengingat namaku. Aku ingat bahwa masa mudaku, orang-orang memanggilku raja. Suaranya lembut bagaikan hangatnya sinar matahari yang mencairkan salju. Li Qiye yang sedari tadi diam-diam memperhatikan dari ketidaknyamanan tersenyum. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak tahu harus mengatakan apa. Raja di masa mudanya, ini berarti bakatnya pasti tak berkompetisi. Terlebih lagi, dia tampak lebih tua dari para penakluk dan penguasa naga. Seorang jenius hebat yang hidup sampai usia ini tanpa perlu hibernasi. Dia pasti sangat kuat. Meskipun demikian, informasi ini tidak cukup untuk menentukan asal-usulnya yang sebenarnya. Kepala sekolah itu mengenal baik para leluhur akademi itu, tetapi lelaki tua ini tidak cocok dengan siapapun dalam daftar itu. Akademi itu tentu saja masih memiliki leluhur kuno tetapi mereka hidup menyendiri, jarang muncul ke dunia luar. Yang terpenting, mereka adalah orang-orang yang terhormat dan ramah. Mengapa leluhur kuno ini memilih untuk tinggal di sini dan bekerja sebagai petugas kebersihan? Jawabannya yang sederhana membuat semua orang bertanya-tanya. Lalu, bagaimana kami harus menyapa Anda, senior? Oblivion Monarch adalah yang tertua di sini. Ia memilih untuk rendah hati, menyadari bahwa lelaki tua ini pasti jauh lebih tua darinya. Hah, aku tidak ingat. Lelaki tua itu mendesah. 1.000.000 tahun dia sama lamanya dengan desahan tadi. Para penguasa naga menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka, menyadari bahwa mereka semua yang bersatu tidak akan mampu mengalahkannya. Di sisi lain, bagaimana mereka bisa melepaskan kebajikan? Seorang siswa dari akademi telah mencuri harta karun yang tak dilawan dari kami. Kami di sini untuk mewakili dewa dalam mendapatkannya kembali. Mohon maaf atas pelanggaran kami, tetapi ini harus dilakukan. Dewa Singa Batu menggertakkan giginya, tidak ingin menyerah. Penguasa naga telah mengalami banyak penyimpanan dan pertempuran berbahaya sebelumnya. Selain itu, ini bukanlah pertarungan sampai mati. Harta karun istana abadi bukan milik dewa. Karena sudah tidak ada lagi, kebajikan tidak lagi memiliki tuan, sekarang ia memiliki pemilik baru, pemuda yang beruntung itu. Kata lelaki tua itu. Kelompok itu tentu saja tidak setuju dan berpikir tentang cara membujuknya untuk mundur. Sudah cukup, dewa yang marah tidak tahan untuk disingkirkan. Dia membuat orang lain gemetar, bukan sebaliknya. Hal ini menyebabkan kegilaannya meningkat. Orang tua, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Makan ini, mata gila. Dia menembakkan inar api dari matanya, menyebabkan ruang mencair seperti logam cair.
Sinar itu jauh lebih cerah daripada api neraka sebelumnya, mampu menyajikan dao dan mengubah dunia menjadi merah. Langit mengalami kerusakan luar biasa akibat sinar yang berasal dari mata penguasa naga 4 buah. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan luar negeri dan gerbang akademi, menyebabkan lelaki tua itu membatasi sapunya. Langit dan bumi berubah menjadi lautan dao. Sinar-sinar itu sendiri terjebak dalam rawa ini dan kehilangan kendali. Saat Dewa Gila melepaskan rentetan serangannya, ingin membakar akademi, sapu lelaki tua itu tidak memiliki masalah pada akhirnya. Karena membunyikan dao yang ditimbulkannya, para penonton entah bagaimana dapat melihat tindakannya dengan sangat jelas bersamaan dengan ekspresi garang Madenet God. Karena waktu tampaknya akan segera berhenti, para penguasa naga lainnya melihat kesempatan mereka. Maju, Dewa Singa Batu meraung dan kembali ke wujud iblisnya, seekor singa raksasa yang mampu menelan bintang-bintang. Sasarannya adalah Bai Shaojin dan dia sama sekali tidak menahan diri. Di sisi lain, sekutu ketiganya menyerang lelaki tua itu secara serempak. Mereka berharap bisa mengulur waktu agar Dewa Singa bisa merebut kebajikan. Mereka akan melarikan diri setelahnya, tidak perlu berlama-lama di sana. Ar-Rasein memberikan kekuatan dunia dan menciptakan anak panah yang cemerlang. Cahaya bintang berkumpul di titik, dao membentuk tali busur. Aduh, ia menembus semua yang ada di jalurnya. Penguasa kota reinkarnasi mengaktifkan buah-buah sucinya sepenuhnya. Ia menyatu dengan roda energi di belakangnya untuk melakukan serangan langsung. Roda ini, jika dipadukan dengan 3 buah suci, memiliki bobot yang tak terbatas, tidak ada masalah untuk menghancurkan wilayah seluas 10 juta mil. Oblivion Monarch membentangkan sayapnya yang lay dan menembakkan bilah-bilah bulu. Setiap ketebalannya setebal pegunungan dan menembus tanah, menyebabkan gempa dahsyat di seluruh wilayah. Dia benar-benar mencoba membunuh lelaki tua itu dan tidak menahan diri. Dengan demikian, 5 penguasa naga telah memulai pertempuran habis-habisan. Pertempuran ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh akademi, menariknya ke dalam badai yang tak terhindarkan. Para siswa menjadi lumpuh karena ketakutan, tidak dapat melakukan apapun. Beberapa bahkan ketakutan setengah mati dan mengompol. Orang tua itu berada di dalam ruangan ke udara. Lintasannya disertai ribuan dao dan berputar menjadi naga sejati yang cemerlang. Auranya sangat kuat dan ada di mana-mana. Akibatnya, 3 benua bagian bawah bergetar. Ia terbang tinggi dan menghentikan semua serangan yang datang hanya dengan melingkarkan tubuhnya untuk bertahan pada posisi di langit. Api, roda, bilah bulu, dan anak panah tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Bahkan dunia yang paling besar pun akan tampak kecil jika dibandingkan dengan naga yang melingkar ini. Pergi, lelaki tua itu meninggikan suaranya dan melingkari sapunya. Sang naga mematuhi perintah itu dan melakukan cambukan ekor. Astaga, tak ada yang menghalangi. Serangan-serangan itu secara alami menghilang ke dalam mengantuk. Ledakan. Kelima penguasa naga itu terlempar ke cakrawala. Tulang-tulang mereka hancur saat mereka kehabisan darah. Mereka akhirnya jatuh ke tanah seperti meteor. Keheningan kembali kesalahan akademi. Pagi hari kembali tenang, kabut dan kabut turun, melukiskan pemandangan yang puitis. Pertarungan yang merusak itu sudah berlalu, berakhir dengan satu ayunan pedang dari lelaki tua itu. 5 kekuasaan naga telah dikalahkan sepenuhnya olehnya. Dia jelas merupakan kekuatan terkuat di benua bawah karena Conceal Conqueror tidak mungkin melakukan ini. Para siswa yang tercengang melihatnya setiap hari tetapi tidak menyadari betapa menakutkannya dia. Hari ini adalah contoh lain mengapa akademi itu tidak tersentuh. Para penguasa dan penakluk Dao lebih memilih kerendahan hati saat berkunjung atau belajar di luar negeri karena suatu alasan. Akademi itu menerima semua orang dan tidak menyentuh. Kepala sekolah dan Bloodsea memahaminya, masih mencoba memahami informasi ini. Hanya ada satu orang yang bergerak karena dia memiliki target yang jelas, tidak ada yang memperhatikannya saat dia mendekati Jian Yunyun yang berdiri di dekat Li Qiye. Ikutlah denganku. Sosok itu langsung membungkusnya, menampilkan dirinya sebagai permaisuri janda dari penerangan. Yunyun tidak dapat bereaksi tepat waktu sebelum kehilangan kendali. Ia mencoba berteriak minta tolong tetapi tidak ada kata yang keluar. Bam! Sebuah suara keras membangunkan semua orang dari lamunan. Mereka melihat seseorang terbanting ke tanah, sehingga menimbulkan lubang dengan retakan panjang yang keluar.
Orang itu mengamati darah dan melihat bintang-bintang, gaun kerajaan dan berantakannya berantakan. Permaisuri pencerahan. Seorang murid mengenalinya dan berteriak. Mereka kemudian mengerti bahwa dia adalah seorang yang berpangkat dengan 2 buah suci. Siapa gerangan yang bisa menghancurkannya seperti ini? Mereka tidak punya waktu untuk melihatnya. Ternyata dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membawa Jian Yunyun pergi. Jian Yunyun tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Sayangnya, dia tidak memahami Li Qiye yang ada di sana. Dia dengan mudah menariknya turun dari udara dan mengejutkan Yunyun juga. Ibu Suri tercengang karena dia menyadari kekuatannya sendiri. Kekuatan yang dibutuhkan untuk membuatnya tidak berdaya jauh lebih besar dari yang dia butuhkan untuk menaklukkan Yunyun. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia membantingnya tanpa ampun ke tanah. Dia tidak peduli dengan pakaiannya yang compang camping dan langsung melarikan diri. Apa yang terjadi? Belum lagi para siswa, bahkan kepala sekolah dan Blutsea pun kebingungan. Mereka tidak tahu siapa yang menjatuhkan Raja Naga ini ke tanah. Hanya lelaki tua dengan sapu yang melirik ke arah Li Qiye. Saat dia melihat wajahnya, dia mengira dia sedang berkhayal. Dia menyeka matanya dan menatap lagi, itu benar-benar Li Qiye. Ekspresinya berubah dan dia segera pergi. "Senior," teriak sang kepala sekolah, ingin berbicara tetapi lelaki tua itu sudah pergi. Ia terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengikutinya. Li Qiye melihat ini dan tersedak lagi. Sang kepala sekolah mendesah dan berkata, "Kita tidak bisa menebak pikiran seorang guru yang penyendiri. Dia masih junior meski memiliki 4 buah suci dibandingkan lelaki tua itu. Sedangkan para murid, mereka yakin bahwa mereka baru saja melihat seorang guru yang tak terkalahkan. Mereka malu karena tidak menyadari hal ini sebelumnya. Rekan Tao, terima kasih atas bantuanmu. Akademi menghargainya." Kepala sekolah mengalihkan perhatiannya ke masalah lain dan menangkupkannya. "Sama-sama, kepala sekolah," ucap Blutsea dingin, menyembunyikan wajahnya di balik topi besinya dengan perintah kepala. "Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya kakak senior." Kepala sekolah berkata dengan lembut setelah mendengar nada dingin itu. Para siswa saling bertukar pandangan karena mereka mendengar rumor tentang Blutsea yang berasal dari akademi. Selain itu, banyak orang penting yang percaya bahwa dia telah dikeluarkan. Rupanya hal ini juga terjadi setelah kejadian hari ini. Keduanya tampaknya berasal dari generasi yang sama. Blutsea sejenak terdiam sebelum terdiam dan pergi tanpa berkata apapun lagi. Kepala sekolah menghela napas lagi dan tidak berhenti. "Terima kasih, kepala sekolah dan kakak pertama." Bai Shaojin membungkuk ke arah keduanya, menyadari bahwa dirinya pasti sudah tamat jika bukan karena mereka. Mereka dari Jin memiliki hubungan yang dalam dengan akademi, tapi kamu harus mengurus masalahmu sendiri sekarang, kata kepala sekolah. Hal ini mengejutkan para pendengar karena dia salah menyebut nama belakang. "Seharusnya Bai, bukan Jin." "Saya mengerti." Bai Shaojin membungkuk lagi. Sementara itu, para siswa mulai meninggalkan sekolah. Sebagian besar tetap diam, terutama mereka yang berasal dari dewa. Belum lama ini, mereka memiliki rasa percaya diri dan harga diri. Mereka percaya bahwa mereka adalah bangsawan dan dewa saat ini cukup kuat untuk menghadapi siapapun. Ditambah lagi, mereka juga memiliki Raja Naga yang perkasa yang mendukung mereka. Sayangnya, lelaki tua itu menunjukkan sebaliknya, membuat para penguasa naga itu terlempar hanya dengan sekali tebasan. Akademi telah membuktikan kekuatannya sekali lagi. Naga dan harimau harus patuh di sini. Sudah ada preseden sejarah tetapi mereka tidak mempercayainya sampai sekarang. Pada saat ini, Li Qiye menyuruh Yunyun menunggu sebelum menghilang dari pandangan. Di puncak yang dikelilingi awan dan angin, lelaki tua dengan sapu mengamati tanah akademi. Dia agak emosional saat kenangan lama muncul kembali. Ini adalah saat ketika akademi memiliki bagian lain yang namanya surgawi, karakter yang sama yang digunakan untuk Dewa Dao. Negara ini mengalami masa keemasan dengan munculnya satu demi satu orang jenius. Dia adalah salah satu dari mereka, dan yang terbaik saat itu. Dunia akan menjadi milik mereka di masa depan. Sayangnya, ia kemudian bertemu seseorang, Li Qiye. Meski sudah lama berlalu, kenangannya masih jelas. Dia bukan lagi pemuda berdarah panas, kini jauh lebih kuat dan lebih bijaksana. Kendati demikian, ia masih menyimpan kenangan lama itu saat ia masih riang dan tidak terikat.
Dirinya yang masih muda memiliki banyak mimpi, semuanya tampak mungkin pada saat itu. Ia akhirnya meraih banyak hal dan memenuhi potensinya. Sayangnya, ia juga kehilangan banyak hal di sepanjang masa, orang-orang yang dicintainya dan teman-temannya, keturunannya. Pada akhirnya, ia ditinggalkan sendirian dan menjadi seorang lelaki tua yang mengurusi daun-daun yang gugur. Satu-satunya teman adalah sapu ini. Waktu terus berlalu dan dia pun menyesali kesedihannya hingga kini, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya, yang dia kira tidak akan pernah dia lihat lagi. Bayangan masa lalu membuatnya mendesah sedih. Saat ia berhenti mengenang, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berbalik sambil berteriak, "Siapa?" Dia lalu melihat Li Qiye berdiri tidak jauh dari sana, tampak tenang dan rileks seolah-olah dia sudah berada di sana sepanjang waktu. Orang tua itu terkejut karena hanya sedikit pemberitahuan di dunia yang bisa sedekat itu di dekatnya tanpa diketahui. Dia mundur dan menatap tajam ke arah Li Qiye. Seorang teman lama, begitulah. Li Qiye tersenyum. Orang tua itu tidak bisa langsung menjawab karena itu cara yang sopan untuk mengutarakan. Dulu mereka lebih bermusuhan, tetapi karena sudah lama sekali, perseteruan itu berubah menjadi secepatnya. Mereka saja bisa bertarung sampai mati, tapi apakah itu penting lagi? Jarang sekali melihat seseorang dari era itu sekarang. Mungkin, teman lama, adalah cara yang tepat untuk menggambarkannya. Tidak apa-apa memanggilku bangsawan muda. Li Qiye melanjutkan. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam. Pikirannya kembali tenang, menyadari bahwa perseteruan itu tidak ada lagi. Takdir telah mempertemukan mereka lagi dan ini mengalahkan segalanya. Bangsawan muda, perjalanan ini pasti panjang. Bagaimana kalau minum teh? Ia menangkupkan kekenyangan. Secangkir teh tidak cukup untuk sebuah pertemuan setelah satu zaman penuh. Li Qiye tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku perlu menyeduh beberapa pot. Lelaki tua itu tersenyum kembali. Di bawah pohon tua terdapat meja batu dengan papan go yang sudah disiapkan. Lelaki tua itu menyiapkan teko teh panas yang terbuat dari daun-daun khusus. Hasilnya sungguh luar biasa. Li Qiye bergerak sementara lelaki tua itu menuangkan secangkir penuh untuknya. Li Qiye menyesapnya sekali sebelum menghabiskan seluruh cangkir. Hebat, teh ini bisa menghilangkan semua kekhawatiran. Dipetik dari puncak tertinggi setelah berendam dalam embun dari 9 dunia. Sayangnya, pohon ini kini punah setelah bencana, kata lelaki tua itu. Teh yang enak dan cerita yang bagus. Li Qiye berkata, aku tidak menyangka akan melihatmu menginap di akademi. Saya sudah mengalami banyak pengalaman hidup di tempat lain, tetapi pada akhirnya pasti ada. Segalanya telah berakhir, kecuali akademi. Mungkin ini adalah hal yang paling dekat dengan rumah. Katanya dengan nada sentimental. Dengan pengalaman hidup, yang ia maksudkan adalah mencapai puncak dunia. Ia memiliki sekte dengan banyak keturunan dan anggota yang direkrut. Sayang, kemakmuran terbesar ini berakhir. Semua orang akhirnya menghilang hingga hanya dia yang tersisa. Dia menyadari bahwa otoritas dan kekuasaan tidak ada artinya. Dunia kini tidak ada secara keseluruhan dengan dia. Dia masih bersekongkol dulu, tetapi karena tidak tinggal diam, dia menjadi terikat dengan akademi. Dia bisa mengingat masa lalunya dan melihat asal-usulnya. Meskipun akademi itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, akademi itu masih menerima siapa saja, tempat suci sejati untuk belajar. Ini adalah rumah yang dapat diterimanya. Sejak saat itu, akademi tersebut memperoleh anggota baru, seorang lelaki tua yang ahli dalam menyapu dedaunan. Generasi muda, raja, akhirnya menemukan tujuan hidupnya, rumah. Baginya, hal ini lebih penting daripada apapun yang ditawarkan dunia luas. Ini adalah akhir yang pahit manis bagi seorang yang hebat. Senang rasanya punya rumah, pikiran dan hati bisa tenang. Li Qiye mengangguk. Di mana rumahmu, tuan muda? Tanya lelaki tua itu. Rumah adalah tempat di mana hati dan jalanku menuntunku, tujuan akhirku. Li Qiye menghela napas dan berkata. Orang tua itu tak dapat menahan diri untuk berkata, saya hanya seorang penguasa biasa, hati Dao saya tidak bertindak jahat hati Dao Anda. Seorang yang bertengkar biasa tidak dianggap raja di usia semuda itu. Li Qiye tersenyum. Jangan mengolok-olokku, aku hanyalah seorang pemuda yang sombong saat itu. Kau sudah menjadi penguasa dunia sementara aku tidak tahu batas kemampuanku sendiri. Hal ini menimbulkan trauma selama pengungsiku dan membuat daoku mandek.
Butuh waktu lama sebelum akhirnya aku bisa mengatasi iblis mengatasi hati ini. Kata lelaki tua itu prestasi luar biasa lainnya. Banyak jenius hebat yang tidak pernah bangkit lagi setelah jatuh. Li Qiye memuji. Kurasa aku tidak menyia-nyiakan tahun-tahunku yang panjang. Lelaki tua itu tampak senang berbincang dengan seseorang yang sadar akan masa lalu. Bangsawan muda, aku belum mendengar tentangmu sama sekali. Ya, aku memang jauh dari dunia ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Jadi itu sebabnya kamu tidak ikut serta dalam perang yang sudah lama tak ada habisnya. Kalau tidak, dunia kita mungkin akan menjadi lebih cemerlang lagi. Kata lelaki tua itu, jika aku ada di sana, mungkin ini tidak akan terjadi sejak awal, kata Li Qiye. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum tertawa, kau benar, kau berada di level yang berbeda dengan kami. Saya tidak ada di sini, jadi ada beberapa hal yang tidak saya ketahui, kata Li Qiye. Tentu saja, kata lelaki tua itu, ada banyak pertempuran yang luar biasa. Korban jiwa sangat banyak bagi para kaisar dan penguasa Dao. Para jenius berjatuhan seperti lalat. Dia memberitahu Li Qiye tentang kejadian-kejadian di 6 benua, kaisar-kaisar dan penguasa-penguasa Dao mana yang terbunuh dalam pertempuran, serta perubahan-perubahan besar. Para peserta biasa hanya mengetahui garis besarnya saja, beberapa di antaranya jauh dari kenyataan. Di sisi lain, ia telah mengalaminya sendiri sehingga versinya jauh lebih akurat daripada legenda populer. Kedua, sahabat lama, itu menikmati waktu mereka mengenang masa lalu. Percakapan ini berlangsung entah berapa lama. Dulu saya begitu yakin bahwa saya akan mampu menyempurnakan anima dan menyelesaikan Grand Dao saya. Ternyata ini hanyalah ilusi belaka. Kata lelaki tua itu akhirnya. Ya, anima dan kebenaran untuk mencapai kehidupan abadi dan menjadi abadi sejati. Li Qiye tersenyum, kamu hanya memilih lagi dari anima. Dan saya yakin itu tidak memenuhi syarat dengan bakat saya, itu lebih merupakan masalah hati Dao. Saya pikir saya telah memahami anima saat masih muda. Sekarang, saya menyadari bahwa untuk melihat kebenaran ini, hati saya perlu dipolter terlebih dahulu. Kata lelaki tua itu, Dao akan memoles hatimu. Kamu masih punya kesempatan. Li Qiye tersenyum. Tolong beri aku petunjuk, bangsawan muda. Lelaki tua itu menangkupkannya di tempat itu. Li Qiye menarik sekali dan berkata, dunia ini seperti papan luncur, hanya kamu yang bisa menguasainya. Orang tua itu menatap papan batu dan tenggelam. Proses pencerahan pun dimulai. Li Qiye mendengus dan pergi meninggalkannya sementara dia masih bermeditasi. Sejak saat itu, akademi tidak pernah melihatnya lagi karena dia sibuk dengan pemahaman Dao di bawah pohon ini. Bersambung.